Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, lelah. Tapi kalau Anda bersemangat, Anda tidak terasa bahwa Anda sebetulnya sudah capek, sudah lelah gitu. Aku juga ya sama, capek, lelah gitu. Tapi dengan semangat ya. Semangat itu timbul karena cinta ya. Cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung yang memberikan ajaran untuk kita bagaimana kita melampaui kehidupan di dunia ini dengan sebuah sistem ajaran yang namanya Islam. Kalau berdasarkan cinta itu semua kita lakukan, maka semuanya menjadi enak-enak saja meskipun lelah. Makanya kalau aku sebetulnya begini loh ya, kalau sesama saudara kita Islam itu ya ada perbedaan itu supaya kadang-kadang kan orang itu manusiawi ya, kalau berdebat, berdiskusi itu ada ego, ada ketersinggungan, ada marah. Ingat, dia saudaramu dan kamu sama-sama mencintai sosok yang sama, gitu loh. Berbeda itu biasa. Otakmu sama otakku itu mesti beda karena asupan otakmu, asupan otakku, asupan otak teman-teman lainnya juga itu beda-beda. Kalau ada beda-beda di antara kita, biasa. Karena perbedaan itu sudah diikat dalam suatu kebersamaan bahwa kita sama-sama mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, mencintai Gusti Allah, mencintai Al-Quran, yang dari inilah kita mengenal Islam dan kita mencintai Islam. Gitu loh, jadi nggak usah kereng-kerengan. Sebetulnya begitu juga kalau aku ngomong sama teman-teman Kristen begitu. Makanya kaosku ada yang nanti kapan-kapan tak kasih tahu ya apa gimana ya, nggak bisa sebenarnya karena ada di Facebookku. Aku foto pakai kaos hitam tulisan tentang Ibrani bahwa menceritakan tentang nubuatan Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu sesama teman-teman Kristen diedit menjadi kaosnya itu I love Yesus begitu. Kalau aku sih nggak ada masalah. Memang aku dan kami, dan kalian harus tahu, kami orang Islam mencintai Kanjeng Nabi semuanya tanpa terkecuali, termasuk Kanjeng Nabi Isa. Itu loh. Kan enak kalau kita diskusi atas nama cinta. Gitu. Cuman karena kekristenan memahami dengan cinta, rasa cinta dengan pemahaman yang berbeda dengan kami, disitulah terjadi perbedaan-perbedaan yang harus kita diskusikan. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Di yang ini sekarang yang keberapa, Le? Ketiga, keempat. Berarti masuk keempat. Sekarang masuk yang keempat, ya. Keempat. Ya. Keempat, aku kemarin sudah jelaskan. Jadi di seri kemarin, kalau di tahun 571 itu semangatnya, aku pakai bahasaku loh ya. Tolong jangan terlalu resmi lah. Kok terlalu resmi aku nggak bisa. Yang penting kalian paham gitu loh ya. Kalian ngerti maksudku. Maka aku pakai bahasaku semangat ya. Ya, tahun 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 itu semangatnya holakna, mencipta. Nih. Nanti di sini ini dia sudah semangatnya bukan mencipta lagi, tapi ja'alna apa gitu ya. Ya aku tulis nanti kalau salah tolong ja'al apa? Aku lihat sebentar. Kalau menjadikan itu apa? Surat apa tadi ya? Surat Al-Quran. Surat apa yang tadi kita lihat tadi? Sebentar ya, sabar. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 30 surat 2 30. Bentar. Semoga ketemu surat 2. Surat 2 surat 3. Kalian juga buka di rumah. Surat 2 30. Jailun. Pakai jailun ya. Menjadikan. Jadi di sini semangatnya jailun. Ya. Di sini semangatnya jailun. Ya, apa itu? Menjadikan. Jadikan, ya. Oke, aku tutup dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Ini kacamatanya bongkar pasang ini karena plus minus. Kalau aku kan plus normal bukan plus minus. Oke. Mana tadi yang hitam? Nih. Ya. Di sini semangatnya kholakna. Apa itu? Mencipta. Mencipta. Lewat apa? Lewat ibu bapak, lewat sperma, lewat ovum. Pencipta siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, atau di sini masih kita sebut Muhammad saja ya. Pahami dulu, Muhammad. Ya, di sini dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Nah, itu kalau kata-kata orang keren. Aku nggak pernah makan keju, jadi bahasa Inggrisnya kacau. Masih kalah sama anakku. Anakku jago bahasa Inggris. Tinggal bahasa Arab ini disuruh ngaji supaya hafiz Al-Quran masih dalam proses ini. Semoga aja Allah bukakan hatinya supaya dia mau belajar Al-Quran sampai hafiz ya. Jadi bisa bantu-bantu bapaknya. Bapaknya nulis Arab aja nggak kelar kok. Oke, jadi kalau bahasa Inggrisnya from nothing to something, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah ini juga aku kapan-kapan aku akan menjelaskan sesuatu yang selalu ada judulnya ya. Tapi gampang lah itu nanti. Ini selesaikan dulu ini dulu. Semangatnya apa? Mencipta kholakna. Di sini semangatnya apa? Zailun. Apa? Menjadikan. Semangatnya menjadikan di sini. Jadi Senin 17 Ramadan itu 40 milad itu ya 40 apa 41 ini ya sudahlah nanti kita lihat lagi ya sebentar 40 apa 41 sebentar ini tulisannya tulisan koboi 40 ya 40 milad ya. Ini Muhammadnya sudah ada, tinggal dia dirubah dari yang Muhammad bin Abdullah ya, dirubah menjadi Muhammad Rasulullah ini loh. Nih ya. Jadi di sini bukan tidak ada, sudah ada. Kalau di sini belum ada, maka prosesnya dia ada menjadi Muhammad bin Abdullah. Tahunnya nih ya. Aku kasih tahun nih ya, ini aku kasih tahun ya, inilah supaya gampang ya. Masalahnya sekarang coba kamu lihat dimanapun di kolong langit ini ya, kalau memperingati milad ini tanyakan miladnya siapa? Miladnya Muhammad Rasulullah atau miladnya Muhammad bin Abdullah? Tahu? Jadi segitu banyak aku menjelaskan. Aku kan sudah bilang nih, kajian itu tidak strike, dia singular, berputar sampai menuju titik tengah sasaran, celep, gitu. Makanya kalau kamu nggak suka berpikir ya, nggak usah di sini, cari tempat lain, ya. Kalau suka berpikir, mengembangkan nalar, memberdayakan akal, open mind, ya, bisa menghargai perbedaan. Nah, di sini kita ngopi di channel ini. Oke? Dari seri 1 sampai seri 4 ya. Itu ujung-ujungnya aku mau menjelaskan
Kalau kalian memperingati milad atau seluruh manusia di atas planet bumi ini, di kolong langit ini, aku mau tanya, miladnya siapa yang diperingati? Miladnya Muhammad bin Abdullah atau miladnya Muhammad Rasulullah? Karena bedanya berapa? Bukan setahun 2 tahun, bos, 40 tahun. Ya, proses untuk berubah dari Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah itu memakan waktu 40 tahun. Dan di Gua Hiro itu jangan kamu kira, oh ini satu malam ini datang, terus didatengin Jibril, Iqra mana Qori, terus dikasih Al-Quran, terus selesai, terus besok diangkat jadi Nabi. Kamu kira cuma satu malam itu? Makanya kita perlu banyak belajar. Informasi yang aku terima itu melalui 5 Ramadan peristiwanya. Kalau salah silakan dikoreksi, tunjukkan aku yang benar yang mana. Karena ini juga sejarah gitu loh. Jadi jangan kamu kira, oh ini Ramadan, terus ke Gua Hiro, terus datang malaikat, terus Iqra mana Bikori yang diterjemahkan, aku nggak bisa baca. Masa ada Nabi buta huruf? Aku nggak bisa baca atau apa yang harus aku baca? Itu beda, ya. Nantilah itu kita bahas. Oke, sekarang pertanyaannya dulu dijawab. Milad siapa? Milad Muhammad bin Abdullah atau miladnya Muhammad Rasulullah. Waktu terpaut 40 tahun. Sekarang yang ada di muka bumi ini, tahun untuk memperingati milad atau maulid, ya, kelahiran, karena dia kelahiran ya, sosok. Ini personal ini, ya. Tahun yang digunakan perhitungan itu adalah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Gitu. Maka sesungguhnya kalau kita pahami secara cerdas, kalau perhitungan tahunnya ini, berarti yang kalian peringati itu sebetulnya Muhammad bin Abdullah. Nih. Paham? Padahal aku tahu, kamu tahu, kita tahu, semua sama-sama tahu, yang diperingati itu sebetulnya bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ini bukan siapa-siapa, sama dengan semua kita-kita ini. Sama. Lalu pertanyaannya, mengapa Muhammad bin Abdullah akhirnya menjadi tidak sama, tetapi dia menjadi sosok yang diagungkan, sosok yang dihormati, sosok yang menjadi panutan, sampai gelarnya saja Al-Amin loh. Ya. Berarti ini memang dipersiapkan. Ya. Makanya kalau ada teman-teman yang Kristen, yang kafir itu tertutup terhadap Islam, ya. Jangan sensitif. Ya. Itu mengkritik Kanjeng Nabi Muhammad dengan sebutan pedofilia lah, yang apalagi biasanya paling sering tuh pedofilia, yang apalagi yang lupa aku. Pesanku cuman gini aja, beli buku 100 tokoh dunia. Siapa itu ya? Michael Hart kalau nggak salah, tolong kalau aku dikoreksi. Nanti kamu tanya, kenapa Michael Hart mendudukkan Kanjeng Nabi Muhammad posisi pertama? Itu buku itu riset, bukan sambil ngopi dan nulis buku. Kalau kamu kan cangkemmu tok, yang menistakan Kanjeng Nabi Muhammad dengan tuduhan yang beginilah, yang begitulah. Kamu bodoh cangkem tok. Lah ini Michael Hart ini, iya betul Michael Hart atau siapa gitu, lupa. Pokoknya belakangnya Hart lah, tolong dikoreksi. Yang aku ingat Hartnya itu. Itu memerlukan sekian banyak waktu melakukan riset. Yang diriset itu bukan 1 orang 2 orang. Terus riset ini mau kau mentahkan dalam modal cangkem toh.
modal mulut ngomong. Ya nggak bisa lah. Bikin buku tandingan. Runtuhkan itu. Bukunya Pak Michael Hart nggak salah lah. Siapa namanya aku juga lupa. Ya. Sampai di mana tadi? Nah, ini kenapa Muhammad bin Abdullah itu menjadi mulia di mata kita? Ya. Sebetulnya kalau Muhammad bin Abdullah saja itu sama dengan orang-orang Arab lainnya. Dia jadi mulia karena dia sudah diajar oleh Allah lewat malaikat Jibril, sudah diberi ilmu yaitu Al-Quran. Dan berikutnya beliau diwisuda menjadi Muhammad Rasulullah. Karena Rasulullah inilah, pahami, beliau menjadi orang yang harus kita junjung, sebagai orang yang harus kita hormati. Maka siapapun yang mengganggu kehormatannya harus kita bela. Paham di sini? Ini, paham? Karena Rasulullah ini. Jadi, sebetulnya kalau kita mau milad, tanya dulu, milad siapa? Milad Muhammad bin Abdullah. Berarti perhitungan tanggalnya pakai ini. Tapi yang repotnya sekarang di dunia ini, milad siapa? Milad Rasulullah, perhitungan tanggalnya ini, tetapi yang mau diperingati Muhammad, sorry. Milad siapa? Dia milad, betul. Milad siapa? Milad Rasulullah. Tapi perhitungan tanggalnya yang dipakai ini. Salah, bos. Kalau milad Rasulullah, perhitungan tanggalnya yang dipakai ini loh, bos. Senin 17 Ramadan 40 milad. Ini. Jadi terjadi kesalahan menggunakan patokan tanggal. Nah, karena aku tahu, kita tahu, kamu tahu, semua tahu. Kita itu sebetulnya mau memperingati Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Maka tanggalnya, patokannya dirubah seharusnya mengikuti Senin 17 Ramadan 40 milad. Paham di sini? Masalahnya, aku tidak punya otoritas untuk merubah itu, kebiasaan kita yang sudah menjadi budaya. Ketua MUI bukan, ulama bukan, cuman ubaru. Bisanya ya cuman begini-begini. Ya. Tetapi argumentasiku ini siap untuk diuji. Mau yang dari Maroko, monggo. Mau yang dari Madinah, monggo. Mau yang dari Mekah, monggo. Mau yang alumni dari Sudan, monggo. Mau dari segala penjuru dunia, monggo. Saya persilahkan kalau kita mau mendiskusikan ini. Dengan satu catatan, ayo kita berdiskusi dengan cara yang baik. Gitu. Oke, ini penjelasan dari aku ya. Nanti tambah satu seri lagi ya. Tapi aku udah lelah, mungkin kapan-kapan kita lanjutkan ya. Karena aku akan mengkritik ini. Ya. Aku akan mengkritik ini. Dan tentang Rasul dan Nabi itu belum aku jelaskan karena waktunya sudah habis. Orang kadang-kadang kacau, dipisahkan. Rasul itu apa, Nabi itu apa gitu ya. Semoga nanti di seri ke-5 bisa aku jelaskan. Itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Pesan terakhir, kamu suka dengan metodologi kajian seperti ini, ya, mendekonstruksi pemikiran, monggo silakan. Kalau nggak suka, monggo tinggalkan. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.